This call is now being recorded. Sebentar nunggu Bu Rini ya teman-teman semuanya, nanti kita mulai untuk apakah teman-teman sudah melihat presentasinya, bagian depan presentasi, mungkin bisa ngasih feedback dulu. Sudah. Bisa lewat chat, bisa ngomong. Ya, oke. Kelihatan, oke. Tinggal nunggu Bu Rini, sepertinya lagi ada kendala untuk masuk. Oke, terima kasih feedbacknya teman-teman. Saya coba telepon Bu Rini dulu. Sepertinya lagi ada gangguan sinyal tadi. Ya, sambil nunggu Bu Rini, saya mau langsung kenalan aja ya sama teman-teman. Boleh, boleh. Teman-teman di sini udah saling kenal satu sama lain ya? Ada yang Apa belum, Pak belum? Rizky. Oh, ada yang belum. Saya juga baru, ada yang peserta dari Jawa Tengah juga, Bu Maria, itu jadi belum sempat ketemu sama teman-teman. Oh, iya. Saya kira udah ikut rangkaian kelas dulu sebelum ini bareng-bareng gitu. Ada Pak Rizky yang Jogja udah ketemu, tapi ada peserta Jawa Tengah yang ikut hari ini. Oh gitu ya. Yes. Ya, jadi perkenalkan diri. Nanti teman-teman juga mungkin saling memperkenalkan lagi ya kalau Bu Rini sudah masuk. Saya Rizky Satria, temannya Rizky Rahmat Hani. Biasanya tertukar karena sama-sama Rizky ya. Ya, kami sama-sama mengelola surat kabar guru belajar. Saya editor, Pak Rizky redakturnya. Jadi kami sudah sering bersinggungan dengan proses menulis praktik baik ya dari guru-guru seluruh Nusantara. Kalau dihitung Pak Rizky dari awal mereview sampai sekarang mungkin udah ratusan tulisan ya yang kita. Iya, ada review. banyak Pak Rizky, ratusan. Ya. Oh, Bu Rini udah datang tuh. Bu Rini udah masuk. Ya. Bu Rini. Selamat malam. Ya, Halo Bu Rini. Halo Bu Rini, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, ada dua Bu Rini juga di sini ya. Ada Bu Rini Tewaniati, ada Bu Kristi Jorini. Ya. Ya. Berarti saya nggak sendiri ya, namanya sama-sama Pak Rizky dan Rizky. Ya. Iya. Mungkin bisa dimulai Bu Kristi Jorini? Ya. Monggo. Masih di mute Bu Rini atau sinyalnya terkendala sinyal ya? Atau videonya nggak usah diaktifkan, nggak apa-apa Bu. Biasanya video pengaruh sinyal juga. Ya, jadi lebih berat ya? Iya, biasanya lebih berat Pak Rizky. Ya, oke. Siap Pak Rizky. Bu Kristi Jorini, halo. Ada dua Pak Rizky, ada dua Bu Rini di sini. Peserta udah 21, kayaknya udah masuk semuanya ini, tinggal mulai. Atau mau
dibantu Mbak Winda dulu, nanti Bu Rini, Bu Krisjodini nyambung. Wah, ini Bu Rininya live lagi, Pak. Kayaknya Iya, sinyal betul. lagi. Iya. Mau dibantu Mbak Winda? Mbak Winda untuk ini? Nanti saya share. Oke. Saya coba tak hidupin videonya. Halo, selamat malam semuanya. Malam Mbak Winda. Malam, teman-teman guru. Ya, udah masuk semua ya? Kurang satu yang belum masuk kayaknya. Kayak dari jumlah. Ya. Jadi teman-teman guru di sini semangat banget ini Pak Rizky. Dari tadi jam berapa ya, jam sore yang tadi sudah ada yang coba masuk join. Ini semangatnya ada Bu Indasi yang Mbak Winda kok nggak bisa masuk gitu. Jam 6 tadi kalau nggak salah ya Bu ini ya. Boleh ikut join. Jadi di sini guru-guru di sini semangat sekali ingin belajar Pak Rizky. Terus jumlahnya total ada 17 guru, yang 15 dari Jogja, dari guru-guru pendidikan semua Jogja, yang 2 guru Faida dan Bu Maria itu dari Jawa Tengah. Kebetulan mereka berdua, beliau berdua kemarin pas pelatihan di Jawa Tengah tidak bisa hadir karena ada halangan gitu. Untuk guru-guru di sini sebagian sudah melakukan pembayaran atau sudah mencoba di aplikasi di sekolahmu, sudah sebagian bisa. Terus ada sebagian lagi yang nggak bisa diklik. Ada yang akunnya sudah didaftarkan tapi tidak bisa masuk. Terus ada yang sudah untuk mengulangi pembayarannya susah. Jadi nanti mohon panduannya ya Pak Rizky Rahmat dan Pak Rizky Satria. Satunya. Oke. Mungkin dimulai dari Gitu aja sih Pak. Yes. Oke, terima kasih Bu Winda. Oke. Saya mau tanya teman-teman udah hampir 1 tahun ya kita ngadain pelatihan tuh, ada pelatihan assessment, ada pelatihan intervensi. Ada nggak yang sudah ikut Cibung KGB, Komunitas Guru Belajar? Kayaknya udah ada beberapa yang ikut ya. Siapa nih yang udah ikut? Ya, ada beberapa. Ada Bu Amalia. Bu Amalia ikut Bu KGB Amalia. Jogja ya Bu ya. Bu Amalia, mute-nya di ini dulu. Dihilangkan dulu Bu Amalia. Unmute dulu. Halo. Ya, udah ya. Ikut KGB Gimana, ya? Bu Amalia? Sudah dong ikut KGB, gimana rasanya Bu Amalia? Apa yang didapat? Alhamdulillah sejak ikut KGB tentu saja ini ya, jadi insya Allah tambah pinter gitu. Kenapa kok bisa tambah pinter Bu? Ya jadi semakin termotivasi aja. Terus jadi ngajak teman-teman satu sekolahan. Ya baru beberapa sih yang join juga di KGB Yogyakarta. Tapi sudah ya lumayan lah gitu. Iya. Kemarin juga waktu sudah itu sempat ketemu ini Pak Iwan Sahri Bang. Iya betul sekali. Sekarang udah jadi Pak Iwan. dirjen. Iya udah jadi dirjen. Keren ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya teman-teman semuanya, jadi bagi teman-teman yang belum ikut KGB, jadi kalau di Komunitas Guru Belajar itu ada beberapa aktivitas yang memang mengajak teman-teman untuk bisa berkembang sebagai pendidik itu sendiri. Lewat temu pendidik itu biasanya setiap bulan atau ada beberapa komunitas guru belajar yang setiap minggu, Bapak Ibu, setiap minggu bikin pertemuan temu pendidik lewat WhatsApp, ada yang sekarang lewat YouTube. Jadi kita bisa nonton guru saling sharing pembelajaran lewat YouTube. Ada juga proyek-proyek kolaborasi antar guru sama pengembangan karir. Jadi Bapak Ibu bisa jadi pelatih, bisa jadi penulis, bisa jadi pembuat konten kreator, gitu. Dan pembuat konten kreator. Nah, next. Jadi yang hari ini akan nemenin Bapak Ibu semuanya ada 2. Kita nyebutnya Rizky double. Atau kalau kata Pak Rizky, yang satunya ganteng. Kalau Pak Rizky Satria ganteng banget.
Iya. Jadi bedanya Pak Rizky Rahmat sama Rizky Satria itu, Rizky Rahmat ganteng, ya kalau Rizky Satria ganteng banget gitu. Sepakat ya teman-teman ya. Sepakat. Kalau Pak Rizky Rahmat ini guru terganteng sedunia. Kalau Pak Rizky Satria apa? Se-RW aja Bu, saya cukup. Guru se-RW banget. Ya oke, ini Bapak Ibu identitas Pak Rizky kami. Rahmat se Jawa Tengah ya. Kalau ini identitas kami Bapak Ibu, kalau saya di Kampus Biologisika sebagai koordinator pengetahuan. Kalau di Nusantaran saya sebagai koordinator pelatihan program Nusantaran. Kemudian saya juga Dewan Redaksi Surat Kabar Guru Belajar, penyunting edisi SKGB, penyunting literasi menggerakkan negeri. Pak Rizky Satria juga harusnya tuh bukan penyunting, tuh sudah masuk Dewan Redaksi. Pak Rizky, kamu coba lihat cek beberapa edisi sudah masuk Dewan Redaksi. Ya sih ya, terima kasih Pak sudah diangkat jadi redaksi. Oke. Nah, kalau yang sebenarnya akan nemenin kita nanti mungkin ada Bu Krisyorini yang akan jadi pemandu atau moderator dari Solo, KGB Solo. Salah satu yang kalau teman-teman semuanya, Bu Rini itu kalau saya lihat salah satu orang yang kembangin karir ini Pak Rizky dan teman-teman. Yang tadinya dari penulis SKGB, jadi penyunting, sekarang udah mau naik lagi jadi pemandu pelatihan. Tuh, jadi semakin kesini semakin naik karirnya. Itu yang diharapkan sih Bapak Ibu di komunitas guru belajar, karirnya itu bisa naik jenjangnya. Yang tadinya bisa kayak tadi Bu Rini awalnya nulis praktek baik pembelajaran, kemudian jadi penyunting. Nah, sekarang mulai diajak untuk memandu pelatihan. Itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita mulai dari kesepakatan kelas yang mungkin kita bisa sepakatin bareng-bareng. Misalnya satu, Bapak Ibu setuju nggak? Ketika misalnya, sorry ini bukan mute ya, sorry. Benar. Ya, kita dari sini dulu. Setuju nggak kalau misalnya ketika ada yang berbicara, mic-nya Bapak Ibu di mute terlebih dahulu? Setuju untuk poin pertama? Kalau setuju mungkin bisa ketik di layar, kalau nggak bisa benar, pakai jempol atas. Setuju? Oke, setuju ya. Nah, oke. Bu Rini udah hadir, silakan bisa dilanjutkan Bu Rini untuk sepakatan. Bu Krisyorini. Halo Pak Rizky, maaf. Silakan. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya. Iya. Sudah bisa masuk? Ya. Oke. Kita silakan bisa dipadu sepakatan Bu. Yang kedua, sepakatan yang kedua. Yang saling mendengar, kesepakatan yang kedua. Oh, masih terkendala sinyal sepertinya. Oke, Bapak Ibu, kesepakatan yang kedua, setuju atau tidak saling mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain dalam sesi ini? Kalau setuju ke atas, kalau nggak setuju bisa jempol ke bawah. Oke, pada setuju ya. Oke, Bu Indarti, Bu Rini, Guru Faida pada setuju semuanya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, setuju nggak kalau misalnya ada diskusi nanti partisipasi aktif dalam diskusi ini? Setuju? Kalau setuju ke atas, kalau tidak setuju ke bawah. Oke, terima kasih. Berikutnya, bersenang-senang dalam proses diskusi. Senang-senang kita, nggak boleh sedih, nggak boleh galau. Setuju nggak? Atau nggak setuju? Oke, setuju. Oke, terima kasih. Berikutnya, ada dua bagian yang masih kosong, Bapak Ibu. Kira-kira mau diisi apa? Kira-kira mau diisi apa? Ada usul nggak? Bisa lewat chat atau bisa ngomong langsung, monggo. Apa kesepakatan yang akan kita sepakati? Kira-kira apa? Mau diisi apa? Bisa, kalau misalnya mau ngomong, di-unmute dulu. Bisa juga lewat chat. Monggo. Kira-kira apa? Dua masih kosong itu mau diisi apa? Pak Rizky Satria juga boleh usul. Kira-kira apa kesepakatannya? Kalau dalam rangka bersenang-senang, ketika saya melucu, teman-teman semua harus tertawa. Gitu. Setuju nggak? Ya mau. Enggak ya? Oh ya udah. Ya udah, nggak usah. Enggak ya Pak. Apa ada
idenya bisa di chat, ditulis di chat, atau bisa disampaikan langsung Bapak Ibu? Kira-kira apa idenya? Nanti saya tuliskan di sini, di kesepakatannya. Setuju semuanya. Nah, yang belum ini kira-kira apa? Sepakatan yang baru yang mau kita sepakatin bareng-bareng berkaitan dengan diskusi kali ini. Nah, apa ya kira-kira ya? Bagaimana kalau di akhir membuat apa ya, harus punya satu pertanyaan minimal gitu untuk ditanyakan, atau harus punya satu komentar terkait ini, atau pendapat yang jadi setiap orang punya satu hal yang disampaikan setelah sesi ini berakhir gitu. Entah disampaikan di sini atau nanti di media lain, di grup WA mungkin ada juga ya, bisa saling menyampaikan. Jadi bisa pertanyaan, bisa pertanyaan, bisa pendapat atau komentar berkaitan dengan sesi orientasi. Setuju? Itu bagus tuh. Setuju teman-teman? Kalau tidak setuju boleh, gini aja semuanya, nggak apa-apa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bu Kurnia setuju. Ya, siapa nih yang sudah setuju? Oh, udah pada setuju semuanya ya. Oke, sip. Udah setuju Pak Rizky? Satu lagi, mau diisi apa? Boleh makan dan minum? Boleh. Sambil apa ini? Ngajak tidak meninggalkan kelas belum selesai. Jika terkendala sinyal wajib masuk lagi. Gimana? Ini tidak meninggalkan kelas sebelum selesai. Saya setuju Kak. Oke, setuju ya. Supaya nanti tidak kita jelasin ternyata pada keluar. Kecuali sinyalnya. Saya bisa ninggalin Pak Rizky. Caranya videonya di ini nggak ambilin. Ya boleh ya. Sampai nanti ternyata bubar ya. Ya, saya setuju. Iya, oke ini ya. Terakhir adalah tidak meninggalkan kelas sebelum kelas selesai. Setuju teman-teman? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya? Oke, sip. Oke. Bu Krisdiori ini sinyal udah stabil. Kalau udah stabil silakan bisa dilanjut Bu Krisdiori ini. Boleh Pak. Ya, Monggo, Bu. sudah bisa. Ini tadi agak terkendala. Apa ya? Yes. Mendung ini loh Pak. Nah, sekarang kita masuk ke sudah ya, mood tidak ada lagi sedang menyampaikan. Oh ya, perkenalkan saya Rini dari Surakarta ya, teman-teman dari Jogja. Ini saya ada kenalan. Ya, saya guru TK Kristen Widyawacana Pasar Legi. Sudah gabung jadi penyunting SKGB mulai 24 ya Pak? 24 apa 23 ya? 24 terus Sekolah Lawan Corona sama yang kemarin Nusantara Ran ya? Yang datang. Nah ini terus penulis SKGB, terus menulis buku memanusiakan hubungan, literasi menggerakkan negeri, dan juga Ketua KGB Surakarta. Dipercaya teman-teman untuk tidak memimpin ya, membantu teman-teman supaya kita semakin di Surakarta semakin kelihatan lah gregetnya KGB Surakarta. Kira-kira Bapak Ibu di Jogja semangat juga ya KGB-nya ya, komunitas guru belajarnya. Saya lihat juga sudah ada yang makan-makan apa-apa. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kesepakatan sudah, mood tidak ada, yang lain sedang menyampaikan pendapat. Terus sekarang kita kenalan. Kenalan yang terakhir tadi siapa ya Pak ya? Yang baru masuk, kayaknya saya yang paling terakhir ya. Iya. Ada lagi nggak yang terakhir masuk nih? Atau Bu Krisdiori ini mau nunjuk siapa nih? Siapa ya ini ya? Aduh, Bu Rufaida aja deh. Bu
Bu Rufaida Ida. Ya. Silakan Bu, berkenalan, sebutkan nama, asal, film favorit, dan alasan. Kira-kira, ayo, monggo Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Ya, saya Rufaida. Saya guru di Satu Pringapus, Bu, Kabupaten Semarang. Oh, di Kabupaten Semarang. Ya. Tapi tinggal di Jogja ya, Bu ya? Enggak, saya tinggalnya di Semarang. Sekarang dari Jawa Tengah ikut. Oh iya. Orang sekarang film apa, Bu? Ya, karena film favoritnya? Pelatihan. Iya, jadi ya saya terima kasih diberi kesempatan untuk bergabung di sini. Salam kenal dari Semarang, dari Jawa Tengah. Cerita dong pengalaman apa? Menulisnya, kira-kira sudah pernah menulis apa gitu, Bu? Kalau saya menulisnya skripsi, Bu. Saya baru lulus kuliah. Belum ada pengalaman menulis yang lain. Masih ini. Kalau harapannya ikut pelatihan ini apa, Bu Rufaida? Harapannya? Yes. Harapan saya bisa menulis dengan baik di surat kabar atau menulis gimana gitu. Saya cita-citanya sebenarnya pengen ya punya blog sendiri atau saya kan sebagai guru BK di SMK ya pengen menuliskan yang bisa memotivasi anak lah apa gitu. Oke, terima kasih. Bu Rufaida, boleh nunjuk satu orang Bu Rufaida. Kira-kira siapa yang diminta untuk bercerita? Boleh silakan terserah. Nunjuk siapa? Siapa ya? Bisa yang dari Jogja, boleh yang dari Semarang. Yang ada dari banyak. Juga sepertinya teman saya Bu Maria, deh. Bu Maria dari Magelang ya, Muntilan, silakan. Bisa. Maaf, suara terdengar putus-putus, mungkin sinyal di sini kurang oke. Oh, okay. Bu Maria, silakan Bu Maria, bisa di unmute mic-nya, kenalan terlebih dahulu, biar teman-teman Jogja juga udah pada kenal. Ya, ini dia. Monggo Bu Maria. Halo. Ya, Bu. Halo. Halo. Saya Maria Suprabaning Tias. Ya, halo. Ya, silakan terdengar kok, Bu. Saya Maria. Halo. Iya. Iya, Bu, terdengar nggak ya? Jelas, Bu, jelas. Saya Maria dari Muntilan, Magelang. Dulu gabung di Semarang. Iya. Ya? Monggo teruskan, Bu. Dari SMA mana, Bu, atau sekolah mana? Terdengarkah suaranya? Terdengar, Bu. Oke. Saya dari Muntilan, SMK Pangudiluhur. Oke. SMK Pangudiluhur Muntilan. Yes. Film favoritnya apa, Bu? Iya. SMK Pangudiluhur Muntilan. Yes. Ya, Bu, terima kasih. Kalau film favoritnya apa? Kebetulan saya nggak suka nonton film. Ada pengalaman nulis nggak, Bu Maria? Gimana? Ada pengalaman menulis nggak sebelum ini? Pernah nulis di mana atau apa gitu? Pernah? Pengalaman pernah, tapi dalam lingkup yayasan saja. Kalau untuk secara lebih luas belum pernah. Nulis apa itu di situ?
ya. Kalau Waktu itu best practice, best practice tentang pendidikan andragogi untuk anak-anak SMK. Oh, udah pernah nulis best practice, berarti di sini nanti bisa lebih gampang nih Bu. Di sini juga praktik-praktik baik nanti yang kita. Halo, ya? Iya, kita belajar menulis praktik baik Bu Maria di sini nanti bareng-bareng. Iya. Yes. Kalau harapannya apa Bu dari pelatihan ini? Harapan dari Bu Maria? Harapannya Iya, apa? harapannya begitu. Harapannya bisa menuangkan yang ada di otak ini dengan lebih sistematis, lebih terstruktur dan bahasanya lebih mengalir gitulah. Oke, terima kasih Bu Maria. Amin, amin. Boleh tunjuk satu saran orang? Saya buat sebelumnya boleh kasih saran buat Bu Maria. Boleh, Pak. Bu, coba nonton film-film pendidikan Bu, seru-seru. Film-film pendidikan itu nanti ngasih banyak insight gitu, ngasih banyak referensi untuk kita. Ada contoh filmnya kayak Freedom Writers, Deadwood Society, The Chorus, atau film dari Singapura, film dari Thailand, banyak film-film pendidikan bagus, itu. Ya, itu ya. Bagus-bagus. Coba nanti pasti ketemu Bu satu film favorit dari antara film-film itu. Ya, nanti bisa kontak saya lagi. Saya kasih ini profil filmnya lah kalau mau ya. Film India juga bagus-bagus Pak Rizky. Pak Reza pokoknya temanya pendidikan gitu ya. Iya. Itu bagus-bagus. Ya, itu saya sharing aja sih. Ya lanjut, silakan. Bu Maria bisa ditunjuk siapa yang kenalan berikutnya? Terima kasih. Mau nunjuk siapa? Ada yang mau ditunjuk nggak Bu Maria? Yang asal sebut saja Bu nama yang paling asing Bu di sini. Nama yang paling asing menurut Bu Maria gitu. Atau saya aja ya yang nunjuk ya. Coba deh Pak David mana ini? Saya sering komunikasi tapi jarang ini ketemu langsung. Halo Pak Bro. Halo. Kenalan dong Pak. Ya. Ya. Ini nama lagi sama nama David nih. David. Lagi sama anak. Halo. Pas pulang kampung Pak David. Pas pulang kampung. Iya ini masih WFH. Halo. Ya. Nama David ini asalnya dari Demak tapi kerjanya di Jogja. Halo, kedengeran kah? Iya, kedengeran Pak. Ya. Ya, Pak, untuk film favorit apa nih sukanya? Halo? Sinyalnya, apa sinyal saya atau sinyal Pak David ya? Sinyal Pak David sepertinya. Oh, sepertinya ya? Sinyal Pak David. Oke, mungkin bisa diganti yang lain. Mbak Winda mau nunjuk siapa kira-kira yang mau kenalan? Satu aja lagi. Aku mau nunjuk yang paling semangat nih, Bu Indarti, yang tadi joinnya jam 6. Oh, jam 6. Bu Indarti mana ini Bu Indarti? Bu Indarti. Jam 6 udah join. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Perkenalkan nama saya Bu Indarti. Ya, saya ngajar di sekolah autis. Ya, pengalaman saya untuk menulis masih minim sekali. Jadi saya antusias mengikuti pelatihan ini, ya nanti bisa menulis selanjutnya. Kalau pengalaman menulis, tapi masih dalam lingkup kecil ya. Saya pernah menulis semacam PTK gitu untuk anak autis sendiri. Oh, keren.
Ya itu, tapi ya belum dipublikasikan, masih sebatas lingkup kecil. Ya, siap. Nanti kita atas KGB publikasikan tulisan Ibu ya. Gimana? Kita lewat surat kabar nanti kita publikasikan tulisan-tulisan Bu Indarti. Oke, ya siap Pak. Mantap. Iya, harus dibagikan tulisannya. Tambah lancar lagi, bisa menulis yang lebih bagus lagi. Amin. Ya, amin. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih Bu Indarti. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang lainnya. Mungkin nanti sesi perkenalannya kita lanjut di WhatsApp. Nanti Mbak Winda, tolong saya, Pak Rizky Satria, dan Bu Rini dimasukkan WhatsApp ya. Siap. Lewat grup WhatsApp nanti. Nah, kita langsung ke bagian inti. Jadi Bapak Ibu, kita sudah ngalamin beberapa sesi pelatihan, ada pelatihan assessment, kemudian intervensi, seminar orang tua, ada beberapa pelatihan yang kita lakukan lewat daring juga, diskusi di WhatsApp, dan sekarang pelatihan terakhir adalah pelatihan menulis. Nah, di Kampus Guru Cikal memang membiasakan seperti itu, pelatihan menulis itu pelatihan yang ada di akhir. Harapannya teman-teman itu setelah mengikuti beberapa kali pelatihan itu mendapatkan sesuatu yang dilakukan di sekolahnya masing-masing, kemudian yang dilakukan hal tersebut kita tuliskan bareng-bareng lewat tulisan yang bisa kita sebarkan nantinya. Gitu. Nah, tujuannya adalah pelatihan menulis satu itu nanti peserta membuat tulisan praktek baik yang telah dilakukan menggunakan format tatap. Yang pernah dilakukan di sini mungkin yang kemarin-kemarin yang Bapak Ibu praktekkan setelah dapat pelatihan bisa kayak gitu. Kemudian peserta melakukan assessment untuk memberi umpan balik pada tulisan temannya. Jadi nanti mungkin lewat grup WhatsApp yang sudah terbentuk, beberapa Bapak Ibu mungkin akan sharing tulisan prakteknya, kita saling memberikan feedback di situ. Kemudian peserta memberikan dan mendapatkan umpan balik mengenai tulisannya. Nanti dari teman-teman pelatih, saya dan Pak Rizky Satria dan juga nanti ada Bu Rini akan membantu juga memberikan feedback, umpan balik kepada tulisan Bapak Ibu yang nanti dikirimkan juga. Kemudian peserta memiliki tulisan yang telah diperbaiki. Terakhirnya seperti itu. Nantinya ada tulisan-tulisan yang telah diperbaiki. Gitu. Nah, untuk alur pelatihannya kayak gini Bapak Ibu. Bisa dilihat. Jadi hari ini itu orientasi pelatihan, pengenalan lebih jauh tentang pelatihannya kayak apa, nanti langkah-langkahnya seperti apa yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu, itu nanti di orientasi pelatihan. Ini nanti kita selesai sekitar pukul 8:30 karena mulainya 19.30. Oke. Lalu setelah itu besok hari Selasa Rabu itu ada pelatihan mandiri. Jadi kemarin mungkin Mbak Winda sudah kasih tahu aksesnya masuk kayak apa, lewat pembayaran dan lain sebagainya. Itu lewat pelatihan mandiri, Selasa sampai Rabu besok. Jadi diusahakan 2 hari Bapak Ibu bisa menyelesaikan pelatihannya di sekolahmu. Itu jadi lewat di situ ada materi-materi yang kami masukkan di sekolahmu. Di situ ada pelatihan mandiri. Nah, selama Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri di sekolahmu, jika misalnya ada pertanyaan, kemudian mengalami kendala, gunakan grup WhatsApp. Aku, Pak Rizky, dan Bu Rini ada di grup yang siaga untuk menemani Bapak Ibu jika ada kesulitan. Misalnya pas ngerjain sesi 2 atau sesi 3, sesi 4, kok ini kesulitan ini, bisa tanya langsung di grup tersebut. Misalnya Bapak Ibu nggak yakin akan tulisan yang mau dikirimkan, juga bisa dikirimkan dulu ke WhatsApp, kemudian kami akan kasih feedback terlebih dahulu, bisa seperti itu. Gitu. Jadi pendampingannya itu bisa dari hari Rabu, sebenarnya bisa dari hari Selasa, Bapak Ibu. Selasa itu kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung diajukan aja, nggak masalah. Selasa sampai Jumat gitu. Jadi walaupun nanti udah selesai, Bapak Ibu mau tanya lebih lanjut tentang tentang berkaitan dengan penulisan bisa lewat grup gitu. Nah, nanti hari Seninnya
ada sesi refleksi bareng-bareng. Sesi refleksi bareng-bareng di sini nanti akan bahas tulisan yang Bapak Ibu sudah buat seperti apa. Nanti saya dan Pak Rizky akan saling ngasih umpan balik, gitu. Akan saling ngasih umpan balik, kurangnya di mana, kelebihannya apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu dikurangin, seperti kita akan bertemu kayak gini lagi. Di alur pelatihan ini Pak Rizky ada tambahan nggak? Pak Rizky Satria? Enggak, Pak. Ya, jadi teman-teman kita akan mungkin Pak Rizky Satria ada tambahan? Ya, jadi dari mulai sekarang sampai 1 minggu ke depan kita akan belajar bareng. Jadi nanti teman-teman bisa hubungi saya dan Pak Rizky Rahmatani melalui grup WA itu. Mungkin nanti bisa kalau ada apa-apa bisa ditanyakan dulu, tapi nanti dibalasnya ketika saya sudah sempat membalas gitu. Tapi pada intinya 1 minggu depan itu kita akan belajar intens gitu ya, karena ini ada alurnya nanti di belajar di sekolahmunya dan perlu didampingi langsung gitu. Iya. Ya kurang lebih itu mungkin nanti di akhir ini masih ada tanya jawab kan Pak Rizky ya? Iya, masih ada. Jadi nanti teman-teman simpan dulu kalau punya pertanyaan, kita bahas nanti di akhir slide ini ya. Ya, silakan lanjut Pak. Oke, nah untuk memulai ini, syarat yang harus dimiliki teman-teman ada 3. Pertama, pastikan teman-teman udah punya akun di sekolahmu. Jadi silakan yang belum punya akun di sekolahmu itu bisa bikin terlebih dahulu akunnya. Daftarnya gampang, kayak daftar Facebook malah lebih gampang daftar akun di sekolahmu kayaknya. Nah, kemudian setelah punya akun, untuk masuk kelas, Bapak Ibu bisa nyari di kolom komentar, ketik aja praktik baik, itu pasti langsung muncul ini, kelasnya ini. Habis itu nanti bisa masuk kelas. Nah, karena kelas menulis praktek baik ini berbayarnya sekitar 100.000, Bapak Ibu kemarin kayaknya udah ditransfer Mbak Winda juga ya. Di transfer Mbak Winda, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran di akun sekolahmu. Nanti saya akan kasih tahu tutorialnya kalau yang belum melakukan pembayaran di akun tersebut. Ya, ini saya udah bikin videonya. Nanti videonya saya juga akan sebarkan ke akan saya share ke WA ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Bentar, apakah saudara? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Suaranya terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Tadi? Terdengar ya? Oke, saya putarkan lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sorry. Kita lagi proses. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru pelatihan menulis praktek baik pembelajaran Nusantara Chapter 6 Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng gimana akses pelatihan menulis di sekolahmu. Oke. Langkah pertama, kita masuk ke sekolahmu, sekolah.mu. Setelah masuk di sekolah.mu, kita cari di searching ini aja kata kuncinya praktik baik. Oke, setelah praktik baik, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ada judulnya tulisan praktik baik pembelajaran. Kemudian kita klik. Nah, setelah kita masuk, kemudian jangan lupa login terlebih dahulu. Jadi diharapkan Bapak Ibu udah punya akun terlebih dahulu ya. Masuk dulu, coba. Kemudian saya masuk lewat Google, karena saya pernah mendaftarkan lewat Google. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya pilih salah satu. Oke, setelah masuk, yang pertama dilakukan adalah ada 2 option, ikuti dengan kartu prakerja atau ikut program. Yang klik adalah ikut program yang kita klik. Nah, kemudian lanjutkan pembayaran. Coba kita klik lanjutkan pembayaran. Ini saya juga pertama kali juga kalau bayar seperti apa. Nah, kemudian kita klik bayar. Setelah klik bayar,
Oke, bayar 100.000, kita continue. Coba continue aja. Kemudian saya mau pakai ini aja, transfer bank. ATM Network. Kemudian bayar 100.000, ATM bersama, si account number. Ya, klik ini, account number-nya ini. Kode banknya 009. Coba kita coba dulu ya teman-teman semuanya untuk transfer. Teman-teman juga bisa pakai cara yang tadi, pakai GoPay lebih enak kayaknya kalau pakai GoPay, karena saya belum isi GoPay, saya coba pakai yang ini. Nanti kalau saya nggak bisa yang ini, baru saya pakai GoPay. Saya pakai yang transfer ATM bersama dulu. Ya. Langkah pertama kita pilih BNI teman-teman semuanya, kemudian kalau di sini nomor rekeningnya 8536937157. Periksa. Kita cek dulu. Apakah benar? Ini Rizky Ramadhani. Coba ya. Kita akan kirim. Bayarnya berapa? 100.000. Lalu kita pelatihan menulis kali ini. Ya, oke. Jadi kalau teman-teman semuanya sudah bayar, tadi dengan cara yang saya lakukan, teman-teman bisa langsung ke yang tadi, buka programnya. Ini sepertinya sudah bisa sudah bisa diikutin teman-teman semuanya. Sudah bisa diikutin. Kita lihat dulu. Ya, oke. Begini teman-teman semuanya tampilannya. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah berhasil untuk bisa mengikuti kelas. Ini ada beberapa program yang bisa teman-teman ikutin. Ada pra-program, miskonsepsi, mulai menulis, sampai nanti akhirnya ada pasca programnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, itu teman-teman ya. Itu caranya. Nanti saya bagikan lagi videonya bagi teman-teman yang membutuhkan. Nanti saya bagikan ke grup. Oke, nah jadi setelah teman-teman bayar, nanti bisa langsung programnya udah kebuka sendiri. Programnya udah kebuka sendiri. Kemarin saya nunggunya sekitar 3 menit. Kemarin saya nunggu 3 menit, kemudian saya buka kok nggak bisa-bisa. Saya refresh, saya keluar, kemudian saya masuk lagi, saya logout, saya masuk lagi, ternyata bisa di situ. Jadi setelah logout saya masuk lagi bisa gitu. Jadi ada waktu tunggunya memang terlebih dahulu. Nah, kemudian apakah selesai sampai di pelatihan? Jadi apakah setelah pelatihan itu nggak ada apa-apa lagi? Enggak, teman-teman. Jadi setelah proses pelatihan dan pendampingan menulis, Bapak dan Ibu akan mengirimkan tulisan praktik baik pembelajaran dari hasil pelatihan. Jadi dari hasil pelatihan itu nanti Bapak Ibu akan mengirimkan tulisan praktik baik pembelajaran, temanya apa, batas waktunya kapan, formulirnya mengirimnya di mana, itu nanti akan dibahas setelah hari Senin. Jadi setelah hari Senin, setelah refleksi itu juga akan kami sampaikan pengumpulannya paling lambat kapan, kemudian ngumpulnya di mana, itu nanti akan kami sampaikan hari Senin itu ya. Itu temanya apa, nanti sekalian disampaikan di situ. Nah, tulisan akan dikurasi oleh penyunting. Jadi nanti teman-teman setelah itu juga akan tulisan-tulisan tersebut akan dikurasi oleh tim penyunting dan dikirimkan kembali. Jika misalnya ada umpan balik, akan dikirimkan umpan balik itu kepada teman-teman juga kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaiki gitu. Hingga akhirnya tulisan teman nanti bisa terbit. Jadi misalnya nih yang ngirimin ada 17 gitu. Nanti jika lolos layak semuanya bisa terbit sih, bisa terbit semuanya gitu. Akan kita terbitkan. Nah, gitu. Jadi kayak ini yang di Semarang, Jawa Tengah udah terbit. Kemarin yang baca juga udah banyak dari SKGB ini. Gitu. Rizky Satria ada tambahan nggak di poin ini? Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Ya. Nanti saya ajak Pak Rizky Satria sama Bu Riri bantu jadi penyunting lagi di sini ya. Jadi bantu sekalian. Boleh. Siap. Monggo Bu Riri bisa dipandu tanya jawabnya.
Boleh setelah pemaparan Pak Rizky, Bapak Ibu silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, 3 penanya, sebutkan nama dan kolom di kolom chat ya. Monggo silahkan. Bisa juga tentang apa ya, tentang bagaimana nanti formatnya seperti apa, atau tanya gampang nggak sih? Gampang nggak sih menulis gitu? Silahkan ditulis di chat. Belum ada ya? Kayaknya udah pada jelas. Kemarin Mbak Winda ada permasalahan apa? Katanya ada beberapa yang udah bayar nggak bisa ya? Mbak Winda bisa sharing mungkin? Kemarin itu, ya. Kemarin itu punyanya Bu In akunnya, itu keluar Pak logout, terus masuk lagi ya Bu In, tapi passwordnya salah terus, ininya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk lagi. Padahal udah bener ya Bu In ya? Nggak Ya, bisa saya udah masuk. Jadi proses pembayarannya itu saya mungkin salah apa ya, terus gagal gitu, tapi saya mau masuk lagi, mau saya ulangi ke dari awal, itu mau masuk lagi nggak bisa lagi. Jadi minta tolong nanti mungkin video yang tutorial di-share lagi, nggak apa-apa, saya coba lagi nanti. Boleh Bu In. Kalau misalnya salah password teman-teman semuanya, biasanya kalau masuk sekolahmu tuh ada yang lupa password, itu biasanya akan dikirimkan password barunya ke emailnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu punya akses ke email nanti lebih enak. Ya, sudah saya sudah nyoba itu juga lewat yang baru, tapi tetap tidak berhasil Pak Rizky. Sudah sampai 3 kali ada password baru juga, saya coba juga, tapi kok nggak bisa. Coba itu Bu, lewat nomor HP. Tadi saya juga kan ada kesulitan masuk. Itu saya kasihin masukkan nomor HP, terus nanti dapat SMS dari sekolahmu, itu ada kodenya gitu, 4 angka, itu bisa. Saya tadi barusan aja masuk tadi. Nanti dicoba aja, kalau misalkan email nggak bisa, pakai nomor HP. Iya, pakai nomor HP. Barusan saya tadi coba. Udah nyoba itu juga ya, pakai nomor HP, saya ulang juga pakai nomor HP, itu kok nggak bisa juga ya. Iya. Restart juga, matiin HP juga nggak bisa. Kalau pakai nomor HP, apakah sudah didaftarkan sebelumnya Bu In? Jadi kalau misalnya awalnya pakai email, kalau nomor HP kayaknya harus daftar ulang lagi. Oh gitu ya. Beda. Iya. Pakai ini Bu, pakai PC, coba pakai laptop mungkin bisa. Ibu pakainya apa? Pakai HP apa? Buka akun sekolahnya pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP. Pakai HP. Coba dicoba ke laptop Bu. Tadi saya juga coba-coba gitu, akhirnya bisa. Lewat laptop. Iya. Coba. Iya. Nanti saya coba lewat laptop. Iya, pakai laptop nanti lewat Google ya. Iya. Google. Nanti usul saya kalau teman-teman yang ngalamin kesulitan pembayaran dan lain-lain, nanti Mbak Winda bisa bantu. Jadi misalnya teman-teman terakhir dapat kayak tadi akun numbernya dikirimin ke Mbak Winda aja. Nanti Mbak Winda bisa bantu transferkan Mbak Winda. Nanti yang kemarin mungkin bisa ditransfer ulang. Kalau yang kesusahan, kalau yang bisa sendiri silahkan bisa sendiri. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini ada penanya dari Rista Sapta. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Nama saya Rista dari SMK Negeri 1 Gedang Sari Gunung Kidul. Mau tanya, dari pelatihan ini nantinya apakah semua akan dibimbing sampai tulisan yang dibuat layak terbit atau hanya dipilih beberapa yang bisa diterbitkan? Monggo Pak Rizky, gimana jenisnya? Gini teman-teman, kalau dari pelatihan yang kami dampingin, biasanya banyak yang ikut, sekitar hampir 30 yang ikut, kayak di Jawa Tengah kemarin sekitar 30-an. Setelah mengirimkan tulisan, setelah mengirimkan tulisan memang ada beberapa yang belum layak terbit.
gitu, belum layak terbit, jadi nggak bisa terbit. Nah, kalau di sini ada 17, kami harapannya sih 17-nya bisa layak semuanya, gitu, bisa layak semuanya. Jadi mungkin kita lewat pendampingan, lewat pelatihan sudah ditanggulangin. Jadi teman-teman nanti mungkin itu pertanyaan kedua bisa nyambung, tulisan yang layak seperti apa nanti di materi pelatihannya ada, nanti lewat tim penyunting juga akan sangat dibantu sih. Jadi tipsnya adalah menurut saya adalah ketika ada feedback dari penyunting langsung saja diikutin feedback tersebut untuk langsung diimplementasikan pada tulisannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Rizky atau Bu Ibu? Kita bantu kayak yang kemarin di Jateng itu ya Pak, sampai benar-benar tulisannya itu layak atau gimana? Ya bisa kayak gitu Bu Rini. Bu Rini, jadi kayak di Jateng. Yang di Jateng gimana prosesnya pas mendampingi teman-teman? Di Jateng itu saya senangnya kan kita japri ya, mereka kita japri satu persatu. Memang kan sudah ada umpan balik feedback dari email itu, tapi kemungkinan mereka kurang paham ya yang kita maksudkan. Terus kita kasih contohnya begini sesuai formatnya. Terus saya itu banyak kan kasih contoh bahasa tata bahasanya, karena kemarin memang banyak kan yang di tata bahasa ya sama alurnya, yang pengulangan yang nggak perlu itu. Jadi kita bantu benar-benar ini loh contohnya begitu. Kalau saya begini bagaimana Bu? Oh iya, jadi mereka bertanya kita bantu. Itu mungkin Pak Komar juga, Pak Ratna juga gitu kemarin itu. Kan banyak kan kita bantu seperti itu. Jadi memang ditemani dari yang jadi memang ditemani ya Bu Rini dari yang tulisannya memang belum bisa terbit. Iya. Yang penting itu kuncinya semangat mencoba. Itu aja sih kalau saya. Semangat mencoba, belajar gitu. Dan tidak takut. Pak Rizky mau ada tambahan? Ya. Saya tambahin coba tadi slide-nya Pak yang gambar majalahnya Pak. Ini ya. Yang gambar cover SKGB. Nah, ya. Mungkin perlu teman-teman ketahui juga, jadi surat kabar guru belajar ini kan diterbitkan ada edisi yang regulernya 2 bulan sekali. Nah, kemudian ada juga edisi khusus seperti yang akan dibuat di pelatihan ini gitu. Nah, saya kira teman-teman beruntung yang ada di sini semua, karena untuk yang di surat kabar reguler itu satu kali terbit itu ada puluhan tulisan yang masuk, dan yang bisa diterbitkan hanya sekitar 12 tulisan saja. Iya, betul. Jadi ada banyak yang tidak bisa masuk ke tulisan ini. Nah, dengan adanya edisi khusus ini, otomatis tadi ditawarkan sama Pak Rizky Ramadhani semua tulisan bisa masuk 17-17-nya. Dan saya pikir ini satu kesempatan yang baik untuk teman-teman ya. Nah, kuncinya tadi sih yang dari Bu Rini, asal terus berusaha ya. Jadi meskipun awal tulisannya masih kurang ideal, nanti kalau dikasih feedback sama editor, terus diperbaiki lagi, masih kurang ideal, dikasih feedback, diperbaiki lagi sampai bisa jadi, kan itu butuh semangat yang tinggi ya, dan itu akan berhasil. Betul. Itu akan berhasil. Itu kadang seringnya pada putus asa, ya udahlah, tapi jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai mengibarkan bendera putih. Itu kenapa tadi saya minta ditunjukkan lagi cover ini, karena ini jadi penyemangat kita teman-teman. Ya, tulisan kita bisa ada di satu majalah gitu kan, bisa dibaca oleh seluruh orang, itu luar biasa. Nah, kriterianya ada kriteria konten dan kriteria teknis, tapi sebetulnya sederhana. Pertanyaan selanjutnya? Ya tentang menyambung yang tadi ya, yang kriteria. Ini tadi tanya Pak dari David, berapa lama menyelesaikan tulisan tadi udah ya? Nah, sebelum itu tadi saya mau sampaikan, untuk kriteria tulisannya sebetulnya sederhana. Tulisannya nanti mudah dibaca dan dipahami sama orang lain. Kemudian isinya nanti bisa diadopsi atau isinya bisa memberikan referensi baru untuk teman-teman guru yang lain. Jadi kan nanti teman-teman akan cerita tentang proses teman-teman mengajar, bagaimana upaya yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, ketika cerita itu bisa memberi sesuatu yang baru untuk pembaca dan nanti bisa diadopsi,
strateginya, maka itu tulisan yang sudah memenuhi kriteria. Tapi jangan khawatir dulu, oh berarti saya harus bikin strategi praktik baik yang bagus sekali gitu, yang sangat ideal. Tidak, sederhana. Kalau teman-teman baca tulisan SKGB itu sederhana, melakukan sebuah upaya ketika ada permasalahan di kelas, terus kita upayakan strateginya tidak mesti kompleks, sederhana saja. Tapi ketika itu jadi sebuah tulisan yang mengalir gitu dan dibaca orang-orang, mudah dipahami, itu sudah cukup. Ya, nanti, bagaimana supaya tulisan kita bisa diadopsi? Itu juga ada triknya nanti di sini. Bagaimana supaya tulisan kita mudah dipahami dan bisa diadopsi oleh guru lain? Nanti ada triknya. Saya kasih bocoran sedikit. Triknya adalah strategi atap. Nah, simpan dulu ya, apa itu strategi atap. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya tadi, Bu Rini. Gimana? Pak David. Berapa lama? Nah, berapa lama? Pak Rizky Ramadhani. Iya. Kalau dari kampus Guru Cikal, jadi nanti setelah refleksi itu kami akan menyebarkan formulir. Batas menulis dari formulir itu berarti kami akan nutup formulir hari Senin depannya, berarti 1 minggu. Jadi kami, Bapak Ibu juga bisa mulai nulis dari sekarang kok, setelah ikut kelas misalnya nih, setelah ikut kelas, hari Selasa besok selesai atau Rabu itu selesai, langsung bisa bikin. Jadi nanti bisa mulai ngirimkannya hari Senin depan. Nah, akan ditutup lagi dari Senin depannya. Ya, akan ditutup Senin depannya. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Coba. Nah, dari Bu Istiani itu, Bu Rini. Temanya pendidikan untuk semua. Iya. Bu Is, temanya pendidikan untuk semua. Jadi praktek baik Bapak Ibu yang dilakukan, mungkin yang kemarin berkaitan dengan asesmen sama intervensi, berkaitan dengan itu. Kayak kemarin yang di Jawa Tengah ada yang jadi ngajar anak berkebutuhan khusus itu punya strategi apa gitu, agar mereka percaya untuk pendidikan untuk semua. Jadi pendidikan itu bisa untuk semuanya. Nanti untuk temanya akan lebih akan lebih kita bahas di sesi refleksi nanti, Bapak Ibu. Temanya pendidikan untuk semua. Gitu, nanti Bapak Ibu akan kami share juga contoh-contoh yang ada di Jawa Tengah, mungkin bisa punya gambaran, oh kayak gini kok, aku punya cerita kayak gini nih yang bisa dituliskan, bisa kayak gitu. Untuk setelah itu Bapak Ibu, setelah seminggu Bapak Ibu nulis, jadi nanti dikirimkan, nanti ada proses penyuntingan terlebih dahulu. Jadi ada proses penyuntingan, akan dibaca, direview dulu oleh tim penyunting. Setelah direview oleh tim penyunting, nanti hasil umpan baliknya akan dikirimkan ke Bapak Ibu. Gitu. Nah, kita nanti feedback dan lain-lain lewat grup aja, lewat grup WA itu. Itu biasanya proses penyuntingan itu sekitar 1 minggu juga. Jadi nulis 1 minggu, penyuntingan 1 minggu. Habis itu setelah penyuntingan selesai, kami akan seleksi. Ya semoga nanti bisa lolos semuanya. Setelah itu ada proses desain. Desain 1 minggu. Setelah itu bisa terbit Bapak Ibu. Semoga awal Juli atau Juli awal lah bisa terbit surat kabar tersebut. Sudah bisa dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Itu. Maaf saya tidak bisa. Iya Bu, nggak apa-apa. Nanti saya rekam diskusi hari ini, nanti bisa ditonton ulang kok. Bisa ditonton ulang diskusi hari ini. Udah saya rekam. Nanti saya share hasil diskusinya hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Udah 8:30, nanti bisa kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Atau Pak Rizky Satria mau menambahkan sesuatu? Tadi ada sih, apa ya? Saya lupa. Bentar. Oh, untuk tadi udah dijawab belum ini ya? Ada berapa kali bolak-balik revisi? 2-3 kali Pak Rizky biasanya. Iya. 2-3 kali. Jadi pertama dikirimkan, kalau misalnya diperbaiki itu nggak bisa, setelah perbaikan dikirimkan lagi ke penyunting, dari penyunting ternyata ada feedback lagi, dikirimkan lagi, gitu. Sampai 3 kali yang
edisi khusus. Jadi memang benar-benar ingin bantu tulisan Bapak Ibu bisa terbit sih. Dan waktunya nggak terlalu panjang ya Pak? Iya. Ya. Jadi paling yang ingin saya tambahkan, teman-teman sekarang fokus dulu berlatih menulis gaya surat kabar guru belajar ini ya selama 1 minggu ke depan lewat sekolahmu ini. Nanti akan dikenalkan dengan atap di sekolahmu itu. Itu tadi tipsnya supaya tulisan kita bisa mudah dimengerti oleh pembaca dan bisa diadopsi juga strateginya. Nanti akan berkenalan dengan itu lewat program sekolahmu ini. Teman-teman fokus latihan dulu. Nanti setelah pelatihannya selesai sampai minggu depan, baru fokus untuk membuat tulisan yang akan diserahkan untuk penerbitan ini. Yes. Ya, jadi step by step ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, terima kasih. Habis ini kita langsung Bapak Ibu ke proses berikutnya, yaitu yang tadi kita sampaikan. Prosesnya adalah pelatihan mandiri selama 2 hari, Selasa Rabu. Diusahakan Bapak Ibu sampai dapat sertifikat. Jadi setelah mengerjakan di sekolahmu nanti ada sertifikatnya. Kalau udah sampai itu berarti Bapak Ibu udah sampai selesai. Udah sampai selesai mengerjakannya. Kalau bisa udah sampai situ. Nah, setelah itu nanti ketika ada pertanyaan dan lain-lain, gunakan grup WhatsApp. Di situ ada saya, ada Pak Rizky Satria, ada Bu Rini juga. Kita siap bantu yang mau dikonsultasikan dan lain-lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih Bapak Ibu untuk sudah ikut diskusi kali ini. Nanti kalau misalnya ingin nyimak lagi diskusi kita hari ini, nanti saya akan share videonya saya rekam, nanti akan saya share ulang. Lewat ini ya, apa? Grup WhatsApp. WhatsApp ya. Iya, jadi gitu. nanti bisa gabung. Maaf nih, putus lagi. Iya, nggak apa-apa Bu Rini. Silakan Bu Rini, bisa ditutup. Jadi ini nanti kita akan gabung di grup WhatsApp, terus kita ada pendampingan ya Pak Rizky ya. Iya, benar. Terus habis itu, jadi kuncinya untuk membuat SKG adalah pantang menyerah, berusaha tapi bermakna. Itu mungkin kuncinya ya. Benar. Benar Bu. Jangan sampai ketika ada feedback, aduh nggak bisa Pak, usaha terus mencoba dan mencoba. Yang penting itu semangat untuk mencoba, itu saya lihat dari Bapak Ibu semua kelihatannya antusiasnya sudah banyak. Itu ya Pak Rizky ya. Iya benar Bu. Jadi kuncinya hanya tidak menyerah, itu aja. Iya. Itu mungkin ya, dan selama 1-2 minggu ke depan kita akan belajar bareng. Oke. Jadi kita akan bareng-bareng ya. Ayo kita foto bareng dulu, foto bareng. Biar kompak ya. Iya, gimana? Saya screen record dulu. Videonya diaktifkan dulu. Apa? Diaktifkan semua. Iya, siap. Silakan videonya diaktifkan. Ya, biar kompak, terus nanti biar bisa kelihatan Pak Rizky yang tulisannya nggak selesai. Jadi kita tandain. Oke, yuk. Oke, yang belum aktif siapa ini? Ada yang belum aktif Bu Dia? Ya. Nggak apa-apa, mungkin lagi itu. Oke, Gian terserah ya. Hitungan ketiga kita mungkin akan freeze dulu selama 5 detik, bukan 5 menit. 5 detik. Habis itu udah ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bisa berjalan lancar ya semuanya. Terima kasih Pak Rizky Satria. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama. Semoga lancar. Bu Rini.